Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat berada di 24 derajat 10 menit Leo ya, dan membuat sextile dengan matahari dan Venus di 26 derajat hampir 27 derajat di Libra, serta Mars yang ada di 24 derajat 51 menit Gemini. Di sekitaran derajat tersebut kita lihat ada Pluto di 26 derajat, ada Saturnus di 18 derajat, dan Lilith di Cancer 21 derajat, serta Uranus di 17 derajat. Jadi yang saya sebutkan tadi, walaupun garisnya tidak tampak jelas, tetapi karena derajatnya sama, itu pasti membuat transit tertentu, entah lemah ya, lemah energi yang dipancarkan atau cerita yang disebarkan, tetapi itu pasti ada yang teraktivasi. Jadi kalau kita lihat di chart yang lebih detail dengan ops yang lebih besar juga, kita lihat betapa penggambaran chart hari ini relatif rumit. Jadi is yet another hari yang complicated kalau kita lihat dari chart hari ini. Tapi sebelum kita sampai ke sini, kita coba pahami dulu apa yang ada di chart yang lebih utama, yang hanya planet-planet personal. Itu adalah kita masih berada dalam fase kreativitas. Jadi maksimalkan kreativitas kita hari ini. Besok bentuk dari kreativitas kita akan sedikit berbeda ketika bulan masuk ke Virgo. Virgo itu energi dari intelektual, tetapi jauh lebih mendalam, dalam arti kata kita memahami lebih jauh, mencoba mengkaji lebih dalam. Atau dengan demikian kita punya kesempatan untuk menemukan apa yang salah dari apa yang kita bahas tersebut, apapun. Jadi salah itu artinya bukan selalu something wrong ya, tetapi sesuatu yang bisa diperbaiki, sesuatu yang bisa menjadi lebih advance ya. Tindakan itu sendiri barangkali bisa di zodiak lain nanti, tetapi besok itu kritikal untuk kita menemukan inti core dari semua kejadian ini, memahami dari semua kejadian ini, serta mampu menjelaskan maknanya semua. Jadi nggak ngerambiang lagi, mudah-mudahan. Tapi anyway, untuk bisa sampai ke titik itu, maksimalkan hari ini untuk mencoba semuanya sampai sebisa-bisanya. Jadi kalau perlu begadang, intinya seperti itu. Bukan begadangnya sebenarnya, intinya adalah semaksimal mungkin mengerjakan semua yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita tahu persis ini sangat penting. Kita tahu persis ini punya makna untuk masa depan. Kita tahu persis bahwa ini adalah saat yang paling optimal ketika semua pihak sekarang berada di satu sisi, tidak berada di dalam sisi di mana kita energinya habis buat gontok-gontokan. Enggak, jadi fokus pada diri sendiri, utamanya diri sendiri dan proyeknya sendiri, apapun yang penting buat kita. Kalaupun proyeknya itu adalah memastikan hari yang rumit ini kita bisa menjemput ini, kita bisa masak, kita bisa tetap arisan, kita juga tetap bisa menjawab quiz atau something like that, betapa rumitnya tetap dilakukan semaksimal mungkin, ya kan. Levelnya beda-beda, ada yang lebih severe masalahnya, lebih besar masalahnya, ada juga yang hanya kejadian sehari-hari, dan kejadian sehari-hari itu kan penting buat kita. So saya mau cerita tentang betapa penting kehidupan sehari-hari itu ya. Jadi saya pernah ngalamin periode, kebetulan saya memang punya chart ya, dimana ada batas-batas tertentu waktu dimana eranya udah berubah. Jadi ada era dimana saya benar-benar cuman fokus mengurus anak, mengurus rumah tangga. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah apa yang akan disajikan esok untuk anak saya, untuk keluarga saya, ya.
dan itu means the world to me gitu ya. Nggak ada yang lebih penting daripada menu untuk besok, bagaimana mengatur hari supaya bisa sesuai. Kemudian era berubah buat saya ketika saya harus membantu satu tujuan yang sifatnya lebih profesional. Dan di tempat yang profesional itu ada persaingan yang cukup tinggi. Dan itu kayak semua means hidup mati. Tapi saya tahu persis bahwa mengurus rumah tangga sama mengurus sesuatu yang kayaknya miliar-miliar rupiah itu sama pentingnya. Bahkan menurut saya pekerjaan yang paling berat ya, itu adalah ketika saya harus menjadi full time mother ya. Jadi for your information, nggak ada di satupun di dunia ini pekerjaan yang ringan, nggak ada, semuanya sama berat. Dan kita nggak boleh sekalipun gitu ya mengatakan bahwa pekerjaan orang lain itu adalah lebih tidak berharga daripada apa yang kita lakukan. Jangan sampai, karena saya tahu persis bagaimana rasanya seperti itu. Nah, kenapa saya penting menyebutkan betapa yang kita kerjakan berharga? Karena ada sextile antara bulan dengan Venus. Kita perlu untuk memahami betapa setiap detil dalam pekerjaan means, berarti besar, bermakna besar untuk secara keseluruhan. That's just the world gitu ya. Dunia itu lengkap, kiri kanan atas bawah. Jadi sepertinya pemahaman bahwa apa yang kita lakukan, seberapapun kita pikir kita melakukan hal yang kecil, itu adalah hal yang sangat penting pada akhirnya buat semua. Dan yang paling penting lagi adalah untuk diri kita sendiri, merasa berharga dengan apa yang kita lakukan, merasa bahwa yang kita lakukan itu punya manfaat untuk diri kita sendiri minimal, dan juga untuk sumbangan kita ke dunia. Jadi sepertinya itu yang ingin disampaikan dengan komplikasi ini, karena sebenarnya saya tadi melihat juga saya harus cerita detail kanan kiri atas bawah, tetapi enggak, kayaknya rasanya saya sudah menemukan core dari bacaan hari ini adalah ketika kita pada saat yang sangat baik untuk memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan. Di sini penggambarannya adalah ada yang membantu. Ada yang membantu ke arah mana? Ke arah di mana ini menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang memang divine ya. Gambar tower di sini itu divine. Sorry. Ini semua divine gitu, dan tadinya kita berpikir apa yang saya lakukan itu sudah cukup atau enggak sih gambar perempuannya di sini. Saya bimbang gitu loh. Saya bimbang apakah memang hanya segini porsi saya. Di dalam hati kepikiran saya ingin porsi yang lebih besar. Saya ingin lebih penting. Saya ingin lebih banyak berkontribusi. No. Porsi yang datang ke kita adalah sesuai dengan kapasitas kita pada saat ini. Ketika kapasitas kita meningkat, kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Dan ketika kapasitas ini kita rasakan terlalu besar, jadi kebalikannya tadi terlalu kecil, ini yang terlalu besar, percayalah selalu akan ada yang membantu. Membantu ke arah mana? Karena ternyata apa yang kita lakukan itu bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi kepala kita berpikir itu semua hanya untuk kepentingan kita. Oh, itu masalahku, I'll be okay, let me do it myself ya. Sering kita kan ngomong gitu, kita kayak nggak kepikiran, kayak nggak punya opsi bahwa kita tuh bisa minta tolong. But somehow hari ini sepertinya kita seperti disadarkan, no, you're never alone. Enggak, jadi kayak misalnya kita bekerja di kantor dan kita punya beban begitu besar dan tiba-tiba kita sakit gitu ya. Misalnya, ini mudah-mudahan nggak terjadi. Misalnya kita nggak bisa melakukan sesuatu karena satu dan lain hal. Kemudian kita merasa bersalah dan kita merasa menjahati tanda petik, membuat buruk tim kita. Enggak, selalu ada yang mengganti. Dan ini adalah momen dimana kita berpikir selalu ada orang yang bisa menggantikan kita untuk pekerjaan di luar diri kita. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan diri kita untuk diri kita sendiri.
karena itu areanya kita. Dan pada saat ini sepertinya memang kita perlu untuk fokus ke dalam diri kita sendiri, dan dengan demikian kita menyadari bahwa kekuatan yang besar itu tidak hanya karena kita pikir kita harus menyumbangkan begitu besar, tetapi karena sumbangan kita yang besar itu mengundang banyak energi lain masuk untuk membawa proyek apapun yang kita lakukan menjadi tingkat yang lebih tinggi. Sepertinya itu yang ingin disampaikan dari 3 kartu ini sebagaimana saya melihatnya. Di sini Row Morganite, essential meaning, sensitivity, gentleness, empathy, compassion, the gift of vulnerability, self-forgiveness. Iya, ini melo-melo haru biru, kepengen nangis ya. Mungkin itu yang kita rasakan, rasanya kayak kita nggak berdaya, seperti kita merasa bersalah, kita merasa harusnya membuat sesuatu lebih baik daripada ini. Tetapi kayaknya no matter how hard the rock, over time water can alter it, making a path where there was none before. The appearance of this crystal is a sign that this is the time for you to embrace your sensitivity and gentleness. Terusnya nanti bisa di stop di sini kalau mau baca, tapi kayaknya udah terlalu detail. Nah, iya, jadi kartu ini kayak membawa saya berpikir bahwa hari ini somehow kayak kita dengan muka yang mau nangis, bibir bergetar gitu ya, kayak what gitu, apa yang salah, kenapa begini gitu ya, which is sebenarnya nggak semuanya harus kita pikir bahwa itu semua adalah beban kita. Oke. Wisdom. Ini previous eventnya Depth of the Sea. Ini sama kan sebenarnya, cerita Depth of the Sea itu kan semua tentang emosi yang terdalam, emosi yang haru biru ya. Dan di sini kita lihat betapa banyaknya yang bergejolak di situ. Di dalam itu ceritanya macam-macam, tetapi yang bisa muncul ke permukaan emosi kita kan nggak banyak yang bisa dilihat. Tetapi ketika kita diam, begitu banyak emosi yang mengalir di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tetapi yang muncul kita hanya bengong kan. Nah, orang hanya lihat bengongnya aja seperti itu. Tetapi kita sudah mampu menangkap kebijaksanaan dari apa yang ada, yang terjadi, yang terlibat, yang sekelibat di dalam diri kita. Potensial ini gambarnya gunung ya, dan gunung yang berasap seperti mau meletus, volcano at rest ya. Jadi yang namanya volcano itu bisa meledak kapan saja, tergantung apa yang digodok di dalam tadi ya. Ini apa yang godok di dalam. Kalau yang bumi yang digodok adalah kita tahu ya, lahar panas ya. Volcano erupts in places where the earth plates meets and where there are cracks through which lava emerges either explosively or by flowing more slowly down to cinder cone. Jadi sama kayaknya emosi yang luar biasa ini kita hari ini akan diekspresikan very clear ya, akan diekspresikan entah dalam bentuk ledakan atau kita bisa mengalirkan secara perlahan, secara terkendali supaya tidak ada damage. Kayaknya perlu diingatkan. Untuk apa pada hari ini adalah untuk abundance. This is so beautiful ya. Emosi yang tadinya biru ini warna gelap, ini warna lebih gelap lagi dan berdebu ya. Kita lihat kan nuansanya beda banget ya. Berdebu tetapi di sini cerah ceria. Wildflowers are not intentionally planted. They are untamed, natural and free. Iya, jadi setelah gunung meletus kan kita sebenarnya sudah mendengar cerita bahwa dia membawa kesuburan, tetapi it takes time. Mungkin lebih dari umurnya orang sih sebenarnya. Tapi anyway, apapun yang telah diledakkan tersebut, jadi kalau saya melihat mungkin dari nenek moyang kita ya, yang sudah pernah terjadi ledakan, mungkin ada pertengkaran atau apapun di generasi yang sebelum kita ya, sekarang itu membuka jalan, somehow kita menemukan ada kebahagiaan di sini sih. Wildflowers are not intended. Jadi memang kita tidak sengaja, kita nggak memprediksi bahwa tempat yang begitu gelap ini bisa menjadi tempat yang begitu terang. But it takes time.
Ini semua, oh nggak kebalik. Ya nggak kebalik, tapi tetap gambarnya kebalik, kepala orang kepala. Sorry. Saya lihat dari yang belakang aja. Rejecting tradition, exile, trouble with family, inherited burden, essential despair. Kita merasa terisolasi, menjadi berbeda, takut untuk dimarahi keluarga besar, takut respon atau reaksi dari anggota keluarga yang lain. Challenge-nya jadi kayak aku nggak tahan lagi, aku nggak bisa hidup seperti ini, seperti gitu ya, kayak aku pengen lari, aku udah nggak tahan banget gitu ya, takut banget, sedih banget, something like that, emosi yang overwhelming ya. Advice-nya looking for a sign, emotional breakthrough, restlessness, emotional breakthrough. Kayaknya akhirnya setelah takut begitu lama ya, terasing, terisolasi, merasa sedih, dijauhkan, that's it. So what gitu loh. Gue gak mati kalau misalnya gue dicuekin. Somehow kayak ada kekuatan muncul karena kita surrender, kita melihat dari perspektif yang berbeda, kayak so what gitu loh. Emang kenapa kalau dia gak suka sama aku? Emang kenapa kalau tetangga itu ngomongin aku? Ya terserah dia mau ngomongin, itu kan karmanya dia. Aku begini emang begini, so what gitu loh. Jadi kayak energi itu muncul banget hari ini. Tetapi diawali dengan kesedihan yang luar biasa. Tadinya tuh take it semua very seriously, tapi begitu ada titik sampai yang gue nggak tahan lagi, tiba-tiba kayak mentok ke lantai kayak bola, terus dia loncat gitu, kayak mental gitu, terus emangnya siapa, emangnya gue dikasih makan sama dia. Sorry dengan kata-kata yang sangat keras buat saya hari ini. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan hal yang buruk, tetapi saya ingin menyampaikan emosi yang berproses pada saat ini adalah ketika kita haru biru, sedih luar biasa, kayak gak punya temen, tiba-tiba mentok terus emang temen cuman dia gitu, something like that. Any teachers who encourage or coerce you to rely on them at the cost of denying your own inner wisdom or your own path are false teachers, very clearly. Kalau kita merasa bahwa semua guru kita itu menekan kita sampai kita suffocated, sampai kita nggak bisa nafas, sesak, mereka bukan teacher. Mereka tidak sedang membangun diri kita. Kita punya kemampuan untuk membangun diri kita sendiri, belajar mencari teacher yang encourage, yang membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi berani, membuat kita menjadi diri kita sendiri, dan kita tidak perlu mengabaikan inner wisdom kita. Kita punya kebijaksanaan yang kita bangun sendiri, yang tadi bentuknya seperti ini. This is very beautiful. Yang sudah terbangun dengan sangat cantiknya wisdomnya ini, ikan-ikan yang sangat cantik, dan dia perlu untuk keluar. Mudah-mudahan tidak dalam bentuk ledakan, tetapi disalurkan dengan manis. Mudah-mudahan. Kenapa? Begitu emosi kita yang kita redam itu bisa muncul, maka ini membuka kesempatan untuk membuatnya situasi ini menjadi jauh lebih indah daripada yang kita pernah pikirkan, daripada yang kita takutkan. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.